Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok saya Gwena Michel Kayhatu, Kurnia Jelita, Maya Amalia Karim, Raisa Fauzia, dan Sevana Aurora Ramadhani. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang neraca lajur. Berikut ini adalah akun-akun yang terdapat di neraca saldo. Dalam menyusun kertas kerja atau neraca lajur perusahaan dagang ada dua pendekatan, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan. Pada kesempatan ini, kita akan bahas neraca lajur dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Jika menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, akun-akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, serta potongan penjualan dipindahkan ke kolom laba rugi. Sementara akun persediaan barang dagang awal dihapuskan dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun persediaan barang dagang awal tersebut serta memunculkan kembali persediaan barang dagangan dengan cara mendebit persediaan barang dagangan akhir dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Dengan demikian, saldo akun persediaan barang dagangan akan sesuai dengan persediaan yang ada pada saat menyusun neraca dan selanjutnya dipindahkan ke neraca. Adapun akun ikhtisar laba rugi dipindahkan ke kolom laba rugi tanpa diselisihkan. Sedangkan untuk akun-akun yang lain sama dengan kertas kerja akuntansi perusahaan jasa. Selanjutnya ada contoh soal dari jurnal penyesuaian. Pertama, perlengkapan yang terpakai. Perlengkapan toko sebesar 10 juta dan perlengkapan kantor sebesar 15 juta. Yang kedua, perlengkapan disusutkan 10% per tahun dibebankan ke bagian toko 60% dan bagian kantor 40%. Yang ketiga, beban iklan untuk 6 kali penerbitan tapi sampai dengan bulan Desember baru diterbitkan 2 kali. Yang keempat, taksiran beban LAT untuk bulan Desember 2027 sebesar 30 juta. Yang kelima, persediaan barang dagangan akhir sebesar 70 juta. Berikut ini adalah contoh jawaban dari jurnal penyesuaian. Soal yang pertama yaitu perlengkapan yang terpakai, yaitu perlengkapan toko sebesar 10 juta dan perlengkapan kantor sebesar 15 juta. Cara pengerjaannya yaitu dengan mencatat sesuai banyaknya perlengkapan yang terpakai dengan akun, yaitu beban perlengkapan toko dan beban perlengkapan kantor di debit serta perlengkapan toko dan perlengkapan kantor di kredit. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu peralatan disusutkan 10% per tahun dan dibebankan ke bagian toko sebesar 60% dan bagian kantor sebesar 40%. Nah, cara pengerjaannya itu dengan peralatan di neraca saldo disusutkan terlebih dahulu sebesar 10%. Kemudian hasilnya disusutkan lagi sebesar 60%, dibebankan ke bagian toko dan disusutkan 40%, dibebankan ke bagian kantor. Akun yang terpengaruh diantaranya yaitu beban penyusutan peralatan toko dan beban penyusutan peralatan kantor di debit serta akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu beban iklan untuk 6 kali penerbitan, tetapi sampai dengan bulan Desember baru diterbitkan sebanyak 2 kali. Nah, cara pengerjaannya yaitu dengan iklan yang telah dibayar dalam neraca saldo dibagi 6 kali pemakaian. Namun karena baru diterbitkan sebanyak 2 kali, jadi hasil bagi 6 di awal lanjut dikali sebanyak yang telah diterbitkan, yaitu 2 kali. Akun yang terpengaruh yaitu beban iklan di debit dan iklan dibayar di muka di kredit. Untuk soal yang keempat yaitu taksiran beban LAT untuk bulan Desember tahun 2027 sebesar 30 juta. Nah, cara pengerjaannya yaitu dicatat sebanyak beban yang ditaksir. Akun yang terpengaruh yaitu beban LAT di debit dan utang LAT di kredit. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir yaitu persediaan barang dagangan akhir sebesar 70 juta. Nah, cara pengerjaannya yang pertama yaitu dicatat sebanyak persediaan barang dagang awal dengan akun yang terpengaruh yaitu ikhtisar laba rugi di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Nah, cara yang selanjutnya yaitu dicatat sebanyak persediaan barang dagang akhir dengan akun persediaan barang dagang di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit.
Setelah selesai mengerjakan jurnal penyesuaian, lanjut ke tahap berikutnya yaitu menyelesaikan worksheet atau neraca lajur. Di dalam neraca lajur terdapat beberapa kolom. Yang pertama yaitu neraca saldo. Cara pengisiannya yaitu diisi sesuai neraca saldo awal yang ada di soal. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian diisi sesuai hasil jurnal penyesuaian yang telah diselesaikan sebelumnya. Lalu kolom berikutnya terdapat neraca setelah penyesuaian. Cara pengisiannya yaitu dengan menjumlahkan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kemudian untuk kolom laba rugi itu diisi hanya khusus akun pendapatan dan beban. Dan yang terakhir untuk kolom neraca diisi hanya khusus untuk akun aset dan kewajiban. Sekian materi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.